kalau orang udah ngerasa gue hebat, gue nggak butuh improve lagi. Udah selesai tuh orang sebenarnya. Coach kasih solusi. Coach Ren nih, bawa apa nih? Kalah Tumben. kita main aja ya. Oh, ini pengaturan strategi gimana caranya Indonesia menang lawan Argentina. Salah satunya, tapi kalah. Coba lihat. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Argentina. Gue nonton pas udah kalah 2-0. Udah males. Gue pokoknya sejak 1-0 gue cuma dengar, karena anak gue nomor 2 Alea tuh kan demen banget sama sepak bola. Jadi dia kayak, lo tau gak sih pembawa acara zaman dulu yang bisa mendeskripsikan ada apa dan suara dia tuh menentukan ada keseruan apa gitu. Oh, dia live commentary-nya. Live commentary-nya that's the one gitu. Menurut lo gimana game-nya kemarin? Ya memang mau ngapain lawan Argentina udah. Gue mau komentarin jujur aja gue. Mau ngapain? Enggak gini. Gue sadar dirinya dalam artian satu, secara ranking udah nomor 1 dunia kemarin tuh. Iya. Iya kan? Masih. Iya kan terakhir Piala Dunia kemarin kan. Dia juara 1. Ini tim nomor level berapanya ya? Tier 3-nya kalau nggak salah ya. 19 kayaknya. Oh enggak. Tapi Di Maria kemarin main gak sih? Nggak ada. Di Maria nggak ada ya. Messi Di Maria. Ya udah maksudnya nggak usah sok-sok diplomatis dan normatif ketika gila pokoknya kita menang 1-0 lah tipis-tipis. Enggak, udah nggak apa-apa, kita tahu bakal kalah. Atau mungkin lu sebenarnya mau ngomong lu beruntung cuman kalah 2-0 gitu ya. Iya. Nggak tahu, ini investasi bukan sih? Apa? Investasi bukan? Gak usah diomongin. Mahal, tapi kan kayak kawan lo bilang juga kan, ini perputaran uang yang dimunculkan dari sini banyak sekali. Ya lu bayangin ya kan, katanya kan 76 miliar buat dengan Argentina. Habis itu kan mungkin kan dari stream-stream yang lainnya kan income-nya kan pasti ada uangnya tiket. sih muter, Iya itu gue bilang. Uangnya muter. Tiket, sponsorship, orang datang ke sana, merchandise, makanan, banyak banget. Gede banget balik modal tuh Pak Erik tuh. Cuman gue gini sih, lu pernah ngebayang gak sih, satu yang paling basic, kenapa kita kalah ya? Kayaknya jawabannya kan ini gitu kan. Tapi kita bedah yuk. Ini kenapa kita kalah? Ada hubungannya ya? Nanti kita cari hubungannya ya. Iya. Tapi nomor 1, kenapa kita kalah deh? Coba ada yang. Jadi gini, di berita ya, CNBC ternyata Shin Tae-yong, temannya Lee Min Ho sama Park Ji Sung. Ya kan kita nggak tahu. Gue lega lo ngomong Blackpink. Nah jadi pelatihnya nih, waduh Masya Allah ya, dia sampai berstage seperti ini nih Coach. Pertahanannya sebenarnya sangat baik. Kita hanya kemasukan 2 gol. Hanya Alhamdulillah loh. Dan hanya memberikan beberapa peluang pada lawan. Banyak yang di depan termasuk yang banyak sih, dari itu gue samping. akuin. Kalau di WE tuh kipernya keren. Si Andik ya, keren banget tuh. Kiper kita mainnya bagus. Kipernya juga kiper pemain terbaik kiper dunia juga, Martinez. Iya. Kipernya mereka. Iya, susah juga sih memang. Kendati demikian, STY Shin Tae-yong tidak menampik masih ada sejumlah kekurangan seperti implementasi strategi permainan di lapangan. Untuk membangun strategi perlu waktu yang lama, tetapi harus diakui adanya kekurangan. Gini Coach, ini menarik penjelasan beliau. Kenapa? Karena gue melihat bahwa di Indonesia ini memang nempel sama kultur, skill set, tool set, kita udah bahas banyak implementasi, penetrasi gitu ya. Jadi ini menjawab bahwa ternyata yang punya duit juga belum tentu dia bisa mengubah satu ya mungkin skill set dan seterusnya. Menurut jangan gue ngomong nggak baik tentang Pak Erik dong. Kalau ngomong gitu sih yang punya duit nggak bisa. Enggak, gue nggak bilang Pak Erik. Oh bukan. Salah ngerti ya. Gila, gue digiring. Gue menyuarakan. Framing. Gue nggak. Tolong jangan framing saya ya. Maksud gue kayak misalnya gini, Indonesia udah memang ada domainnya tentang misalnya oke lah apa, bulu tangkis. Ya oke lah. Apalagi sih biasanya yang dibanggakan oleh Indonesia. Ya oke, badminton. Ya, memang itu ya. Nah, dan terbukti juga kalau kita adu nih. Ini contoh ekstrimnya aja deh. Rusuh-rusuhnya aja. Misalnya punya duit Saudi. Kita bandingkan Saudi sama Argentina, jauh kekayaannya. Tapi dia masuk Piala Dunia. Oh iya. Maksud gue membuktikan bahwa kalau yang katanya ya udah lu tinggal bayar aja pelatih yang mahal, lu tinggal kasih makanan yang oke, naturalisasi yang bagus pilihnya, nggak juga gitu loh ternyata. Nah maksud gue ini kenapa ya Coach ya? Satu, pasti takdir Allah. Yang kedua, apakah memang ini erat dengan kultur, pola pikir orang-orang memang Indonesia yang gue nggak tahu ya, oknum-oknum ini kan banyak yang males, latihan aja mungkin
sebulan sekali. Ada juga oknum yang latihan udah sedikit, taunya sering banyak ketemunya bukan di lapangan tapi di klub. Bingits. Ya kan? Dugem. Kan banyak juga yang kayak begitu-begitu. Banyak. Si oknum-oknum atlet nih. Gak usah disebut. Iya, nah maksud gua apa itu penyebabnya? Tapi lu pernah Apa gak sih sih? maksudnya? Maksud gue gini, ini menarik ya. Untuk membangun strategi perlu waktu lama. Tapi harus diakui ada ya kekurangan. Sama kekurangan yang paling utama, ini menurut pelatih kita ya. Kekurangan seperti tidak mampu mengimplementasikan strategi yang sudah ditetapkan. Jadi secara strategi menurut gua Sintayong juga udah kelas dunia gitu ya. Dia walaupun bukan yang tier A, tapi sebagai pelatih one of the prominent pelatih gitu ya, pelatih istimewa. Okay. Dan dibayar mahal untuk itu. Berarti Iya. kalau menjawab pertanyaan lu kenapa sih kita kalah gitu ya? Atau gue buka lagi pertanyaannya ya. Kenapa Indonesia sebagai negara dengan penduduk 270 jutaan Hampir 80 ya. nggak pernah masuk Piala Dunia? Nggak, jangankan masuk di finalnya, semifinalnya, ya. Tapi masuk Piala Dunianya aja jarang. Kalau nggak salah pernah waktu zaman Hindia Belanda. Oh, gue tahu. Gara-gara Israel mau main tuh biasanya tuh. Ya Oke. kan gitu kemarin kan. Iya benar sih. Jangan nih nggak usah Jangan dibawa ke situ dulu. iya, oke, Nanti terus. diskusinya langsung kemana-mana. Iya, oke. Ini pasti nggak tahan kalau ada satu kata itu, ya. Dan gue sekarang cuma mau bicara. Gue yakin lo punya opini dan di sini justru bukan mau mengatakan opini gue yang paling benar atau opini yang kami bahas di sini yang paling benar. Mungkin gunanya kita menggunakan ini mainan anak gue Lego. Ya. Oke. Jadi gue suka rebutan sama anak gue sampai sekarang. Gue mau ilustrasikannya begini. Hubungannya apa hubungannya? Ini formasi yang benar bersepak bola. Mesti gue bawa lebih banyak sih ya. Biar Tapi 11. Kurang, ini kurang. tapi sekarang gini, kita bahas dua dulu deh, Der. Kualitas pemain kan sangat menentukan ya, ya kan. Dan bahkan pemain paling berkualitas pun nggak cukup untuk ngangkat timnya. Betul ya. Okay. Jadi kayak Messi harus ada Di Maria, harus ada orang-orang yang di sekelilingnya gitu ya. Makanya jadi tim yang istimewa. Tapi untuk membentuk satu tim dari 270 juta penduduk, kenapa kok kayaknya susah gitu ya? Dan ini bisa dianalogikan nggak ke sebuah perusahaan misalnya, atau ke sebuah negara misalnya? Ya kan pasti ada staff, ada pemimpin perusahaan, Betul. ada rakyat, ada presiden. Kan Betul. begitu tuh. Betul. Maksud gua yang lo bawa ini coach, nanti ya kita mainkan sama tentang pemimpin di sebuah klub sepak bola, manajer atau pelatih or anything, sama timnya itu memang sekultur-kulturnya udah pasti penyebabnya itu gitu loh. Maksud gue, ini gara-gara begini berarti udah kita susah deh nih. Enggak ada satu penyebab Enggak gitu. yang enggak ada. Jadi gue makanya memisahkan antara individu, bagaimana seseorang bisa menjadi piawai. Kita sering kali bahas mulai dari aktivitas, kemudian jadi kebiasaan, dari kebisaan jadi kepiawaian. Itu kan butuh waktu. Dan gue rasa kalau bicara soal bakat, orang Indonesia banyak sekali bakatnya. Maksud bakat itu kan tergantung jumlah juga ya. Maksudnya dengan jumlah 270 juta, masa nggak nemu sih 10 juta orang berbakat sepak bola gitu ya. Itu pasti. Tinggal bagaimana bakat itu dikembangkan, ya kan? Dan apakah bisa menjadi puncaknya, menjadi prima secara fisik, prima secara intelijen, prima secara emosional. Karena percuma lo pintar, percuma lari lo bagus, tapi lo gampang marah. Jadi lo diledekin dikit udah nggak fokus. Jadi yang namanya mental, emosional itu juga punya pengaruh. Ya. Ini secara katakanlah individu gitu. Coba ini kita praktek kan? deh. So, Gimana? individunya ini kalau kita bicara kebutuhan dia apa sih? Ya, kebutuhan dia untuk menjadi pemain handal adalah harus melalui stages. Nah, mulailah muncul di sini. Pertanyaan pertama yang gue ajukan ke lo, gue nggak punya datanya sih. Tapi kita coba bandingkan antara orang yang main sebulan sekali, main bola sebulan sekali, biasanya tuh jagoan sepak bola di kantor gitu kan, izin mainnya sebulan sekali gitu. Atau kalau latihan 2 minggu sekali, itu juga kalau Pak Bos mengizinkan. Bandingkan dengan mereka yang main tiap hari. Kan nggak mungkin timnas kita masa nggak main tiap hari sih latihannya. Ini contoh aja dulu gitu ya. Okay. Jadi menurut lo yang bakal lebih cepat piawai yang mana? Oh, yang tiap hari. Yang tiap hari. Tiap hari. Betul ya. Tapi jadi dia punya kesempatan untuk main tiap hari, artinya dia punya kesempatan untuk melatih jadi lebih baik lagi, insting dia jadi lebih bagus. Pertanyaan berikutnya, dia mainnya sama siapa? Menarik ya. Dia mainnya sama siapa? Kalau dia main sama orang yang gini,
Kabar buruknya adalah kalau lu udah jadi yang terbaik di dalam satu kelompok, artinya lu udah nggak bisa lebih baik lagi. Yang lain akan berusaha menjadi sebaik lo, Dan lo stuck. lo stuck. Ya lo mau ngikut siapa? Oh. Makanya quality of competition tuh matters. Ini nyambung nggak Coach? Ini kita sambil diskusi ya. Boleh. Waktu itu gue pernah dapat dari siapa ya? Dulu zaman-zamannya Rossi lagi jago-jagonya, Valentino Rossi di motor. Terus dia bilang gini, lu sadar nggak Der? Kenapa Rossi itu nggak langsung tiba-tiba unggul di nomor 1 gitu? Gaya-gayanya main, ya nggak kebanyakan di setiap lapangan ya, sirkuit gitu ya. Tapi memang rata-rata begitu. Terus gue langsung, oh iya, baru nggak gue. Jadi dia tuh selalu di 2 dulu tuh. Dua, udah mau tinggal 1 lap atau 2 lap baru digeber. Yes. Nah, gue nanya sama teman gue, karena mungkin dia emang juga anak motor dan lain sebagainya. Iya juga ya, kenapa ya? Nah, dia bilang, karena kalau udah di depan, lu mau ngekor ke siapa dan lu ngelihat gerak-gerik depan lo tuh tolak ukurnya apa dan siapa. Tapi giliran di belakang, lu suatu saat bisa lihat celahnya, Betul. sehingga lu bisa cepet mendahului, nikung dan seterusnya. Oh, nggak juga sih gue. Ya kan kalau lu di depan, lu meleng dikit, nggak tahu arah, sep. Betul. Kalau di belakang udah Dan kelihatan gerak-geriknya. kalau lo di depan butuh energi lebih besar untuk mempertahankan. Iyalah. Sementara kalau di belakang lo cuman memastikan jaraknya nggak terlalu jauh dan pada momen yang tepat lo ambil. Dan syukur-syukur finish line nggak terlalu jauh. Iya itu. Strategi itu bisa. Ya. Iya gak sih? Banget. Ya lo ngeliatin buntut, lo rela dulu jadi nomor 2, ketika nomor 1 lengah lo salib. Ini tapi ini di kompetisi yang live ya. Pertanyaannya yang lebih penting adalah justru waktu yang lebih banyak dihabiskan di dalam atau di luar kompetisi menurut lo? Oh, di luar. Di luar itu siapa temen lo? Iya, Lo mainnya sama siapa? Jadi maksud gue gini, disinilah yang disebut sebagai budaya, kultur tuh punya pengaruh besar. Kalau lo ada di kanan kiri dari sisi kapasitas orang yang biasa aja atau enggak, kalaupun gini dia jago tapi nggak ingin jadi lebih jago, paham ya? Kalau orang udah ngerasa gue hebat, gue nggak butuh improve lagi, udah selesai tuh orang sebenarnya. Nah, bayangkan kalau lu ada di satu tim yang disebut sebagai tim terbaik dan orang-orang di dalam tim itu udah merasa terbaik, tinggal tunggu waktu aja tim itu kalah. Jadi makanya kalau disebutkan, kalau si Steve Jobs bilang stay foolish, stay hungry gitu. Jadi dia bilang jangan pernah puas untuk improving diri lo. Bagaimana lo bisa mengumpulkan orang-orang yang punya konteks pemahaman tentang pertandingan kayak begitu dan dia pertahankan terus-menerus? Susah. Karena musim kompetisi kita dibandingkan dengan musim kompetisi di katakanlah Eropa atau Amerika Selatan tuh jauh banget. Ya kan? Mereka jauh lebih sering. Jadi kesempatan mereka untuk ketemu pemain-pemain hebat, tim-tim hebat itu lebih sering dibandingkan kita. Jadi sebenarnya kemarin keren juga sih Pak Erick Thohir mendatangkan Argentina, memberikan paling nggak kesempatan Flavors bermain dengan tim yang unggul, tim terunggul. Walaupun mungkin bukan yang first tier-nya gitu, tapi nggak apa-apa. Interaksi ini menurut gue baik. Cuman kan ini harus lebih daripada sekedar eksebisi. Ini kan harus jadi kompetisi. Ya, betul nggak? Ya, gue nangkap jadinya kalau memang misalkan lu adalah yang udah paling teratas, nggak juga jadi tolak ukur lagi siapa nih kira-kira yang mau gue susul. Akhirnya karir lo stuck. Yang belakang jadinya pengen jadi kayak lo, ya udah isinya ya segitu-segitu aja. Dan di sini gunanya orang-orang di sekitar lo. Nah, sekarang gue mau masuk ke sebenarnya obrolan utama kita adalah mau bahas soal mentorship. Gue sering sekali dengar hal yang kayaknya butuh diluruskan nih Der. Ya, kalau bicara mentor adalah soal orang datang ke gue, coach, ini terima kasih juga buat kasih solusi. Gue banyak di sapa. Kemarin gue lagi makan di mana di Plaza Indonesia, ada satu restoran Chinese favorit keluarga gue. Ya, namanya Pak Henry. Pak Henry tiba-tiba datang, dia manajer restoran nih. Dia datang, Coach Rene. Ya, saya nggak tahu Anda. Gitu kan. Terus tapi saya tahu Coach ada dikasih solusi bersama Deriansyah. Masya Allah. Nggak aki men, bukan aki-aki men. Bukan klimis. Nggak kayak lo. Ya bajunya pakai dasi necis, nggak kayak lo, kawasan gitu. Kan? Tapi keren banget. Coach ya. Boleh fokus. Mau juga Salfox sorry. Boleh. Terus tau nggak? Dia kasih kami dessert. Kok bisa? Karena dia mengucapkan terima kasih atas obrolan kita di sini, yang dia minta tim dia setiap kali coach kasih solusi hari Ahad, Seninnya ngumpul bareng nonton dulu di bagian-bagian yang dia mau. Masya Allah. Maksud gue gini, orang itu menjadi mentor untuk
orang-orang di sekitarnya. Staffnya gitu ya. Betul ya? Heeh. Nah, tapi yang sering kali salah kaprah adalah begini. Ada orang datang ke gue, coach, dikasih solusi ya? Iya betul. Boleh nggak coach jadi mentor saya? Ini contoh ya. Ini kedengarannya emang harus begitu dong, harus aktif, minta orang jadi mentor. Tapi nggak bisa dimaknai seperti itu. Bayangkan Derry mau yang mana? Saya yang ini aja deh, boleh nggak? Yang ada sorbannya. Oh, yang ada sorbannya. Oh, Soalnya ngukur ada jenggot soalnya saya. cocok sekali. Taruh di sini, Der. Nah, Oke. Di mana Derry ya. taruhnya? Di mana aja? Oh sini. Heeh. Boleh deh. Misalnya ya Der ya, ini kita menggunakan mainan Lego buat sih. karena gue males presentasi sejujurnya, jadi gue bawa mainan aja. Iya boleh. Oh justru bisa lebih masuk nih kalau visualitatif begini. Terus gini, lo yang paling lo kagumi dan lo nggak kenal siapa sekarang? Hah, gimana ceritanya? Lo paling kagumi orang itu karena kiprahnya, karena kehebatannya, tapi lo belum kenal. Oh ya banyak. Siapa? Ya banyak. Siapa? Di luar John Mary Drew, Walter Lander, banyak. Dalam luar. Sebut dalam boleh, luar boleh. Ya udahlah, kita yang orang nomor 1 di negara ini aja. Kan gue belum kenal Pak Jokowi deh. Pak Jokowi datang ke sini. Iya. Karena sesuatu dan lain hal kok Pak Jokowi pakai topi merah yang nggak asik. Emang beliau merah? Iya benar juga, tapi kayaknya ini merah lebih pas deh, ya kan? Pak Jokowi jadi Spider-Man, oke? Ya kan? Oke. Oh maksudnya contohnya? Iya. Mm-mm. Merah sama biru nih. Oke. Dia kan lanjut. lagi berteman. Tapi gini, terus Pak siapa namanya? Ini gue. Lo datang, terus Iya. tiba-tiba Pak Jokowi nggak kenal lo, Pak, Bapak Presiden. Ya, saya kagum sekali atas rekam jejak Bapak di sini. Rekan partner saya namanya Renat mengagumi banget keputusan Bapak memindahkan ibu kota. Oh, Dan saya juga IKN. IKN dan saya juga Oh. kagum sekali atas keputusan-keputusan Bapak yang selalu tepat, dan kami berdua tuh mengidolakan Bapak. Datang si Renat kan. Oh, Ini datang. kan di sini. Iya. Ya kan? Saya Pak gitu. Terus lo berdua bilang ini, Pak Jokowi, bolehkah kami jadi menti Bapak? Menti itu apa? Mentor. Oh, Jadi mentor. menti yang dimentorin Oh, gitu. iya, Itu iya. menti kan? Oh, atau iya. atau lebih tepat gini, Pak Jokowi, mau nggak jadi mentor kami? Menurut lo responnya Pak Jokowi gimana? Ya enggak lah. Kan beliau sibuk. Dia pasti akan sangat baik sama lo karena Oh, dia iya, orang iya. Jawa kan. Dia Gue gak pasti permasalahin masalah akhlak adabnya, gue gak permasalahin. Tapi kan beliau akan ngomong gimana? Kira-kira. Terima kasih, baik sekali, ya kan. Iya betul. Nanti apabila diizinkan kita bertemu lagi. Tapi lo nggak pernah ketemu lagi gitu kan. Ini yang sering terjadi, kesalahkaprahan soal mentorship tuh seperti itu. Kayak ada nggak sih lo berteman dengan orang, lo minta orang itu jadi temen gitu. Renat, lo belum kenal, Oke. mau nggak jadi temenku? Kayaknya gak gitu. Gak ada. Kayaknya gak Itu gitu. gak natural. Iya, Gak iya. bisa. Gak ada. Mentorship juga begitu. Celakanya kita ngelihat mentorship itu kayak ada dewa, ya, lu remah-remah momogi, minta jadi dewa untuk turun dari kayangan, ya, terus lu bisa belajar sama dia. Oh enggak, It enggak doesn't gitu work like that. Sebelum dilanjutin, gue penasaran bedanya mentor, coach, apa sih itu yang gitu-gitu tuh? Oke. Coba deh, itu harus clear dulu nih. Kita clear Nih, dulu ya. Jangan-jangan dari istilahnya aja Ini udah. mentor ya. Iya, iya, jangan mentor udah kan beda pakai nih. topi tinggi ya. Ya, ini mentor. dulu nih, kita Ini taruh mentor di nih. belakang dulu ya. Iya. Itu dulu ya. Biar teman-teman jangan langsung lompat ke step berikutnya dulu nih. Mentor Mm-mm. adalah subject matters expert. Kalau mau dibuat teknik, Oke. gua nggak masalah apakah ketiganya mau di switch, itu juga nggak masalah. Ya, Oke. mau diganti coach dipanggil mentor dipanggil coach, guru tuh gua nggak masalah sama sekali. Tapi gue sekarang bicara benar-benar teknis supaya lo paham. Iya, itu dulu. Mentor itu adalah subject matters expert. Contoh, kalau lo mau bikin podcast, Mm-mm. lo akan ngobrol sama orang yang ngerti podcast dong. Oh iya. Betul ya? Iya. Betul kan? Iya. Orang mau jadi petani, dia belajar dari petani, Iya, petani yang sudah ya. lama menjadi petani. Oh iya. Itu mentor. Yang mentor si yang ngajarinnya nanti nih. Yes. Gue Itu pengen belajar mentor. sama, iya misalnya gue pengen belajar sama yang podcaster handal gitu. Yes. Dia mentor gue dong. Dia mentor lo. Oh, Iya oke. kan? Ini pengertian teknisnya. Dan Oke. gue paham dari pengertian teknis ini muncul kesalahkaprahan itu tadi yang gue bilang itu. Iya, makanya. Ya, ini gue jelasin dulu. Terus kedua, coach. Oh. Coach itu tugasnya adalah membantu lo improve untuk jadi lebih baik. Tapi bukan melalui telling. Mhm. Ya, kalau mentor tuh mesti bilang, "Der, lo coba lakuin ini deh. Lo coba ini." Kalau mentor tuh pertanyaannya, "Lo udah coba ngelakuin ini belum?" Jadi mentor lebih banyak bertanya.
untuk membantu lo berefleksi. Kan dua-duanya si mentor juga bantu dia untuk improve. Iya, tapi kalau mentor lebih fokus kepada subject matters expert. Makanya ada istilah kalau teknis ya, mentor podcast. Iya kan? Oke. Mentor bisnis. Oh, nggak ada coach podcast ya? Nggak ada. Kalau coach ya coach. Coach itu adalah untuk urusan yang lebih transcendent, life, ya kan? Oke. Career. Oke. Iya kan? Oke. Kenapa? Karena dia akan nemenin, kebutuhan dia adalah membantu lo mengenal diri lo lebih baik, membuat lo dia mencoba memahami paradigma lo dan kemudian nge-shift paradigma itu dengan bertanya ke lo. Jadi sebenarnya nge-shift itu bukan dia. Yang nge-shift itu lo sendiri, cuman melalui pertanyaan-pertanyaan. Diarahin. Itu coach. Tapi coach juga bisa ngasih solusi. Enggak, kalau ngasih solusi itu mentor. Karena coach kalau yang teknisnya pamali seorang coach ngasih tahu. Lah kenapa gitu? Karena justru lo yang harus menemukan. Pada saat gue ngasih tahu lo rumusnya, kalau di coaching itu, waktu gue belajar hari-hari gue belajar jadi coach, kalau dikasih tahu ownership orang itu berkurang ketimbang dia menemukan sendiri. Gue ngerti. Dia nggak upgrade, dia nggak naik, gitu dong. Contoh kayak skill gitu kan? Kayak orang kegagalan. Kan dengan mudah sebenarnya orang yang udah ngelaluin bisnis lebih sering, dia akan bilang, Derry lo gagal, lo bego sih Der, karena ini. Dia kan tinggal ngomong gitu ya. Tapi itu kalau dilakukan oleh coach membuat lo jadi nggak, ya bisa jadi lo defensif. Enggak, gue nggak gagal. Menurut gue nggak dari sini gitu ya. Makanya kalau coach itu ngomongnya akan seperti ini. Menurut Derry, kenapa Derry gagal? Terus lo ngomong satu hal yang ternyata bukan yang dia mau. Oke, bagus itu. Ada sebab lain nggak Der? Paham ya? Itu namanya coaching method. Dia lebih banyak bertanya ketimbang tell. Kalau mentor banyak ngasih direction, telling, story. Coach, tapi ujungnya coach dan mentor itu akhirnya menyatu. Gue mendapati rada susah jadi coach tanpa menjadi mentor, rada susah menjadi mentor tanpa jadi coach. Nah, dapat gue. Jadi kalau dari dua hal ini berarti bukan maksud sikut-sikutan ya. Berarti coach di atas mentor dong. Karena kan dia agak upgrade juga dari dia sendiri, segala macam. Ini yang mau dikoreksi sebenarnya. Enggak juga. Di atas itu definisinya apa? Iya kan? Karena jangan-jangan untuk satu hal dia di atas, untuk hal lain dia tidak sebaik lo. Contoh, orang yang paling jago terkait podcast, lo bisa tanya secara teknis, yang juga lo bisa Google. Tapi kan yang lo mau bikin bukan sembarang podcast yang memberikan solusi UMKM tapi berbasiskan syariah. Iya. Paham ya? Paham. Jadi lo mau nanya ke siapa? Iya. Lah nggak ada, yang ada guru agama sama orang yang ngejalanin podcast. Cuman yang satu urusan yang paling acak-adul juga dibuka, yang penting dapat eyeballs. Kalau lo kan nggak cukup dapat eyeballs, lo harus menjalankan ini secara syar'i. Tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh syariat agama kita. Jadi sebenarnya pertanyaannya, yang lebih ahli yang mana? Iya itu. Nah, kembali ke sini. Masuk nih. Nah, ini baru nih. Jadi enak nih, clear nih. Jadi sekarang ya kayak ini Pak Jokowi, ini gue nih Renat. Nggak bisa, lu nggak bisa jadi begini minta Pak Jokowi. Boleh nggak Bapak jadi mentor saya? Nggak bisa. Yang lo lakukan adalah, Pak, saya siap bantu Bapak. Lah kalau gue nggak punya ilmunya di mata dia gimana? Makanya, lu pernah dengar nama Warren Buffett nggak? Pernah lah, tau lah. Apa? Mau ngukur kekayaannya? Warren Buffett itu punya mentor. Namanya William Graham, Bill Graham. Bill Graham itu zamannya tahun 20-an, 30-an itu rajanya investment. Waktu Warren Buffett datang bilang, "You don't have to pay me, I work for you, so that I can learn." Tahu nggak kata Bill Graham apa? Tahu nggak Bill Graham bilang apa? That's overpriced. Itu kemahalan. Ini obrolan orang-orang skill di atas rata-rata ya. Jadi maksud gue gini, ini bukan transaksi lagi kalau udah di sini. Ya bagaimana lu membuat Pak Jokowi merasa nyaman akan keberadaan lo. Sebagaimana lu juga mesti merasa nyaman berada di samping Pak Jokowi. Hubungan yang tepat itu bukan mentor-mentee. Hubungan yang tepat itu mentor-mentor. Menarik ya? Menarik ya? Karena pada saat lo belajar dari satu orang, sejatinya orang itu juga belajar dari lo. Gue mungkin lo persepsikan, mungkin ya, lo dan Renat persepsikan gue sebagai mentor. Mungkin, betul nggak? Bukan mungkin, memang iya. Iya kan? Tapi kalau lo nanya sama gue, lo berdua mentor gue.
Oke, gue dapat itunya. Cuma netizen kalau bahasa sederhananya, kenapa bisa gue jadi mentor lo? Karena satu, gue mendapatkan kesamaan visi. Oke. 2, kenyamanan berinteraksi. Mhm. 3, ilmu yang saling bertukar. Hmm. Paham ya? Jadi tidak ada seseorang bawa kosong. Nggak bisa. Lo kalau bawa kosong nggak akan belajar apa-apa. Oke. Justru pada saat lo menjadi diri lo dan lo memberikan yang terbaik dari yang lo berikan, terjadi. Gue nanya ke lo merasa nggak gue sebenarnya menganggap lo juga mentor? Enggak kan? Iya. Iya kan? Enggak kan? Nah, ini hubungan mentor yang sehat tuh seperti itu. Oke. Tapi di dalamnya ternyata ada satu ceruk yang harus diisi, satu ceruk yang bisa diambil. Saling mengisi makanya. Ya. Sehingga hubungan ideal mentorship itu kayak pertemanan. Cuman pertemanan yang sangat berkualitas. Pertemanan di mana di dalam proses itu saling memperkaya, saling menginformasikan, saling melengkapi. Ya kan? Dan dalam bercandaan-bercandaan kita yang sangat keterlaluan itu kalau lagi dimatiin gitu kan. Ya kan? Kita nggak ada, maksud gue gini. Ada masa-masanya baper kok gini ya. Tapi dengan cepat bisa terurai, betul nggak? Iya. Itu hubungan berkualitas tuh maksudnya kayak gitu. Mentorship didasari akan hal itu. Oke. Gue kasih contoh yang lebih ekstrim ya Der ya. Apa nih? Dan Tadi kenapa- kan yang nggak kenal. Kalau yang kenal gimana? Kenapa kita butuh mentor sekarang? Ini pertanyaannya justru. Hmm. Karena sejatinya Allah sudah memberikan itu di sekeliling hidup kita. Dan ini hasil refleksi dari obrolan kita. Ya, bahwa sejak lo kecil dengan orang tua lo yang itu, ya, dengan lingkungan lo yang ini, itu sebenarnya lo sedang diarahkan untuk bisa yang paling utama dari hubungan mentorship itu menemukan jalan kembali kepadanya. Sekarang gue tanya deh, ini kita bermain satu hal ya. Boleh. Ini masih gua Dari- lagi nih. Iya. Masih ingat nggak orang yang paling mempengaruhi lo saat SD? Oh ya. SD ya, Ada. nih SD, Oke. ya kan, jenjang SD. Pak Sodikun, Kenal, guru guru agama. Oke. Pak Hasan juga guru agama. Enggak tahu deh, rata-rata di situ tuh pokoknya gue demen nih. Iya, Al-Azhar, soalnya dulu Al-Azhar. Al-Azhar. Pak Sodikun deh, boleh. Pak Sodikun ya, guru agama yang mengajarkan lo sedemikian rupa sehingga ada yang terus membekas di lo, Iya. ya kan? Iya, betul. Dan gue yakin lo juga meninggalkan sesuatu di dia. Jadi kalau Ah, lo datang ketemu dia saat ini, dia akan bilang, Derry, gitu kan? Iya, Masih iya. ada ya? Iya. Mudah-mudahan beliau masih, Mudah-mudahan masih Allah hidup masih juga, jaga dan mudah-mudahan. masih hidup gitu Amin, ya. amin ya Rob. SMP. Unik nih gue ke geografi tuh, Pak Agus. Nah, Dulu tuh. ini kan Pak Sodikun ya. Iya. Terus Pak Agus guru apa? Geografi. Nggak Kenapa? tahu, suka Jadi aja. lo seneng Enggak, waktu itu kan gue seneng kayak dia kalau ngejelasin tuh asik ya? asik dan visualitatif juga. Sama kayak begini nih, gue dari dulu tuh gue suka desain. I love design. Dan gue nanya semua ya, Hmm. lo seneng pelajaran itu karena pelajarannya atau gurunya? Karena gurunya. Iya kan? Iya. Selalu. Gue tuh tadi nggak suka di ranah-ranah begituan karena gue taunya seni begitu ya dan seterusnya sampai akhirnya kok tiba-tiba gue suka geografi ya karena visualitatif banget. Nah, jadi dia datang tiba-tiba bawa atlas, tiba-tiba datang bawa Play-Doh apa namanya? Lilin-lilin gitu tapi dibentuk kayak ini Sumatera gini, ini gitu-gitu loh. Guru SMP gue yang paling gue ingat namanya Pak Mustamiruddin. Guru sejarah. Sejarah gue tuh waktu SMP 10 der. Keren. 10 dari 10. Perfect score. Karena kalau dia datang belajar di Ponorogo dia pakai sorban. Dia pakai jubah. Iya kan? Asik banget ya kayak Iya gitu kan? ya. Dan sampai sekarang masih bekas di gue. Dan rupanya gue juga masih bekas di dia. Dia udah meninggal. Tapi maksud gue gini, ini Rene yang selalu tekun. Tapi ketekunan gue itu karena all outnya dia. Jadi hubungan kami tuh hubungan mentorship. Tanpa gue sadari walaupun gue masih kecil itu mentor ke mentor. Demikian lo dengan Pak siapa tadi? Pak Sodikun. Pak Sodikun, terus SMP Pak Agus. Pak Agus. Naik lagi SMA der. Waduh, SMA kan saya udah mulai nyeni ya coach ya. Main ya? Saya Rena juga masih tahu lah. Enggak bukan. Bu Iwan bukan seni kan. Poluan. Iya kan? Enggak, gue guru. Ya ini cerita waktu itu aja ya, karena mungkin teman-teman biar tahu kalau gue tuh bakat seni dan seterusnya. Akhirnya gue seriusin tuh, akhirnya gue muncul dari mana. Lo kenal Bu Meli nggak sih Nat? Oh Pesoy, Pak Yosep, ya itu juga tuh. Gue pernah ketangkap pas tawuran tuh. Pak Hendro.
Gila. Banyak. Gue sama Renat tuh satu Iya, SMA. ada di sini makhluknya, saksi hidupnya ada di sini. Iya. Gua sama Pak Pesoy, Pak Yosep dibalik aja Pesoy. Karena kan kalau ada clue, kalau dia suka kan waktu itu wakil kepala sekolah. Kalau dia datang, kita lagi cabut, Pesoy nggak ketahuan. Masa Yosep kan ketahuan. Lah bener. Pesoy. Wah, kita mau cabut jadi nggak jadi, mau nongkrong di WC belakang jadi nggak jadi. Masuk. Itu banyak ya Bu Meli karena dia guru kesenian. Kesenian gue 100 dari 100 coach. Lu tadi bisa banggakan sejarah. Karena ya begitu. Ya waktu itu ya datang dengan bawa misalnya peralatannya dia masuk kelas. They inspire you. But coba kalau ibu guru itu kita datengin ke sini. Selain bahwa orang-orang itu adalah inspiring people, mereka juga inspired ada di kelas. Dan salah satunya karena lo, betul nggak? Karena lo merespon baik. Dan kan gini, nggak semua guru merespon sama pada semuanya kan. Manusia juga gitu. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang dihadirkan sepanjang hidup kita untuk nganterin. Sekarang gue naik lagi nih, Der. Satu lagi boleh yang SMA belum Boleh. sebut tadi. Apa? Pak Hendra. Masya Allah dia tuh suka mamer mobil gitu. Oke, ini internal joke nih, tolong dijelasin Enggak, boleh nggak? Ini ada Enggak, maksudnya dia emang jutaan suka. Gua kan itu kan kayak aktif di mobil komunitas gitu. Jadi dia kan waktu itu pakai mobilnya ya memang dia orang paham banget, dia suka warna hijau. Oh, jadi Evo 3-nya warna hijau, dimodif apa segala macem gitu. Ini alasan kenapa lu juga sekarang anak mobil banget gitu ya? Enggak juga sih. Mobil gue standar. Enggak, tapi memang begitu karena nyambungnya kan karena gue udah ganti pelek tuh Der gitu, nyambung gitu. Pokoknya selalu seru lah kalau ada beliau. Sampai waktu itu begitu misalnya kita ada anak-anak baru kan ada artis-artis banyak, ada Acha Septriasa di angkatan gue apa segala macem. Begitu ada rame-rame tuh anak-anak dia suka kayak, "Wih, emang orangnya necis." Jadi tiba-tiba suka nelfon sendiri, mungkin handphonenya baru kan kita nggak tahu. Pas lagi, halo iya handphonenya bunyi, taunya ada telepon masuk. Tadi sebelumnya dia nggak tahu, mungkin. Ini jadi kemana-mana nih. Ya kan, tapi bener. Karena gue sukanya tuh sama Pak Hendra karena memang orangnya asik gaul, itu maksud gue. Jadi dia mempengaruhi lo untuk dapat gambaran orientasi bahwa ternyata di dunia ini ada yang berbeda karena figur seperti ini nggak ada di rumah lo, nggak ada di keluarga lo. Bener nggak? Iya. Mungkin lebih ke mentor. Iya. Iya kan? Iya kan? Iya. Gimmick segala macam, makanya kebawa juga di lo sekarang kan, pinter banget nyari duitnya lewat gimmick gitu kan. Iya kan? Tapi gue nggak flexing. Enggak, gimmick. Gue nggak bilang flexing. Oh iya. Jadi poin gue adalah sekarang SMA, ya. ya kan, terus kuliah London School, right? Ya. Ya kan? Pasti ada guru-guru lagi di situ kan? Oh ada Mr. Arno. Mr. Arno udah meninggal, buat keluarga Mr. Arno. Gue support lah, dukung keluarganya biar tetap semangat karena waktu itu guru PR gue dia, dosen PR gue. Arno. Terus siapa lagi? Tristan, GE dia, General GE. English. Ya. Terus naik lagi dong. Habis itu lu mulai kerja kan? Kerja. Iya kan? Iya. Terus ada muncul lagi kan? Iya. Jadi sekarang seru deh. di mana lagi? Ya udah, abis itu kan gue pelajarin hobi dengan dunia marketing, bisnis dan seterusnya. Kira-kira saat itu lu bisa langsung bikin bisnis nggak? Oh nggak bisa lah coach, gimana ceritanya? Kenapa lu kurang pinter? Iya mungkin lah ya, kan nggak ada ilmunya. Tapi yang lebih pas lagi adalah lu belum terexposure untuk hal-hal yang bisa membuat lo paham tentang bisnis. Karena di keluarga lo nggak ada, baru kemudian di jenjang-jenjang berikutnya selain lo bicara skill set itu lo lakukan dan sekarang lo punya usaha namanya Kasih Solusi. Jangan Kasih Solusi warnanya biru. Biru nggak ada. Biru aja coach, soalnya suka juga saya warna biru. Ini aja ya, birunya ini deh, nggak apa-apa ya, walaupun nggak tepat gitu. So you are here, dan Renat mempunyai jalan hidup sendiri, tapi akhirnya lo ketemu Renat, gitu kan? Renat mana? Ini ya. Itu tadi Renat. Ya kan di sini kan. Tapi lo perhatiin nggak? Renat punya jalan hidup sendiri di sini. Ada orang-orang yang tanpa dia sadar sudah menjadi mentor dia, dan yang dia sadar menjadi mentor dia. Terus muncul juga gue di sini, gitu kan? Iya kan? Iya. Clear ya. Jadi sekarang kebisaan lo di sini nggak mungkin terjadi kalau lo nggak punya ini, betul nggak? Nggak mungkin terjadi kalau lo nggak punya ini. Nggak mungkin terjadi kalau lo nggak pernah melalui SMA di situ. So pertanyaannya, walaupun secara keilmuan, secara kemampuan berbisnis lo lebih hebat dari guru SD lo, guru SMP lo, guru SMA lo, bahkan dosen-dosen lo. Lo nggak akan bisa ada di posisi ini tanpa mereka. Betul ya? Sehingga mereka menjalankan peran sebagaimana mereka seharusnya. Ini kenapa sistem
gue ingin kawan-kawan yang ada di sini setiap kali bicara mentor jangan mikir rank, mikirnya growth. Siapa yang bisa membantu lo tumbuh jadi lebih baik. Walaupun orang itu menurut lo secara keilmuan tertentu lebih rendah dari lo. Ya. Paham ya? Dapat gue. Jadi mentorship itu hubungan pertemanan yang berkualitas. Dari teman-teman yang ada di sekeliling lo, dari senior lo bahkan, awalnya dengan pertemanan dulu. Karena nggak mungkin seseorang bisa jadi mentor kalau nggak melalui tahap itu. Dalam pertemanan itu, di situ akan diuji. Kita visinya sama nggak? Oh, nggak taunya pas gue mulai berteman, misalnya ya, sama Derry, di LinkedIn dia pakai preferred pronoun. Preferred pronoun ya. Jadi ada yang he, him, she, her. Itu gitu maksudnya apa kan. ya? Tujuannya apa ya? Ada sekelompok manusia yang meyakini bahwa gender dan seks itu hal yang terpisah. Sehingga seseorang boleh dilahirkan secara biologis sebagai laki-laki, tapi dia berhak merasa apapun itu. Dan menurut gue tuh absurd. Gimana ceritanya? Jadi yang namanya gender itu menurut mereka ada 12. Seks ada 2, tapi gender ada 12. Dan Maksudnya menurut 12? Apa aja? ada laki yang merasa sebagai laki, itu kita. Ada laki yang nggak merasa sebagai laki karena dia nggak nyaman. Oh, laki jadi merasa dia perempuan, ya udah gue pilih Atau perempuan gitu. laki yang nggak tahu dia lebih nyamannya jadi belum mengambil keputusan. Maksud gue gini, dengan lu punya alat kelamin tertentu, maaf ya ini kasar banget ya, itu kan selesai. Ini kan masalah visi ya. Gue pada usia gue saat ini udah terlalu keras kepala, dan gue berdoa agar kekeras kepalaan untuk hal yang benar ini dipertahankan gitu ya. Nggak usah neko-neko, nggak usah bikin segala macam kerempongan terkait yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan agama kita udah clear. Manusia dilahirkan berpasang-pasangan, laki dan perempuan. Di luar itu cuma kreasi lo aja. Gitu. Oh, tapi kan banyak perempuan yang nggak bisa melahirkan, ya artinya itu bagian dari ketidaksempurnaan dia sebagai perempuan. Tapi bukan berarti dia buruk. Mungkin ada ujian yang dititipkan oleh Allah di situ. Oh, ada laki yang melahirkan? Nggak ada. Itu sebenarnya dia perempuan, tapi dia memilih menjadi laki-laki dan melahirkan, tetap aja secara body itu perempuan. Ini tapi maksud gue gini, kalau lo termasuk jadi kemana-mana pembahasannya. Tapi kalau lo termasuk kasih solusi ini termasuk orang yang mendukung itu tuh, yang gue malas juga ngomongnya. Gue gak tertarik untuk kita punya podcast bareng. Sebagaimana sebaliknya, kalau gue punya prinsip itu, lo tertarik gak untuk ngobrol sama gue lebih lanjut? Iya, enggak lah. Mungkin satu kesempatan selesai, oh gue tahu Coach Ren ini ada di situ. Ya udah, kita tahu sama tahu aja. LGBTQ. Ya. Oh, tapi menurut gue LGBTQ positif kok. LGBTQ positif. Apa? Latihan gemar baca Quran tulis. Menurut gue itu hal yang memang kita harus asah terus menerus gitu loh. Kalau yang itu gue setuju sih. Iya dong. Kita harus belajar tahsin yang benar segala macam. Emang yang lainnya ya. Yang lain. Oh, iya. Gue nggak perlu suruh lo Google kan? Enggak, gue ya Coldplay yang Chris Martin bawa bendera LGBTQ warna-warni itu. Oke. Gue maksud gue gini, gue menghormati setiap orang pandangan dia. Tapi kalau kita bicara soal mentorship di sini, that same values, that same vision itu matters. Oke. Paham ya? Oke. Ya, karena kalau enggak ya artinya nggak akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Dari situ baru kemudian, oh ada hal-hal yang lebih praktis yang kebetulan gue tahu. Oh, Coach ngerti OKR nggak? Oh, gue tahu, gue pernah aplikasikan ini. Apa tuh Objective Key Result yang kita juga pernah bahas. Yuk kita bahas. Jadi hubungannya tuh seperti ini, bro. Ya, mentor-mentor. Di sisi lain, gue mendapatkan banyak sekali kaidah tentang, oh podcast tuh gini. Oh, oke. How to run a campaign tuh begini. Oh, butuh call to action. I learned so much. Masya Allah. Nah, jadi sekali lagi, hubungan antara mentor dan mentor, itu yang kita harus pelihara, itu yang harus kita jaga. Karena dalam banyak orang yang hadir dalam hidup gue, sebagaimana gue merasa mereka sebagai mentor gue, lucunya mereka juga merasa sebagai mentor gue. Jadi kalau gue merasa mereka adalah mentor, mereka juga melihat gue sebagai mentor. Lucu ya. Pak Dirman kenal dong. Saya tahu. Secara strata kan dia jauh lebih tinggi, jauh lebih senior, jauh lebih ini. But we learn from each other. Sebagaimana Pak Dirman, walaupun dia nggak pernah nyampaikan ke lo, dia juga belajar dari lo. Kenapa kok dia bolak-balik seneng banget datang ke sini? Karena ada kesamaan visi, kesamaan values, dan dia ingin belajar juga dari lo. Nah, paham ya? Ini menarik ya. Boleh tahu nggak kira-kira
memang yang udah di level mentor ngelihat dari sisi yang tadi nih, ini menarik ya, coachernya bagus banget analoginya, masya Allah kayak gini. Misalnya dia tadi contoh yang ini nih, yang masih ini. Misalnya tadi kan contoh misalnya di sini tadi Pak Jokowi, terus tiba-tiba ada orang lagi bilang bahwa kayak oke Pak, mentorin saya dong. Itu menarik, setuju banget. Nggak bisa kayak begitu tuh. Bisa. Oke Pak, apa yang bisa saya bantu buat Bapak gitu kan? Nah, di mana atau narasi apa yang dituang atau dikeluarkan oleh Pak Jokowi ketika tadi Pak Dirman misalnya ke kita, Pak Jokowi ke orang ini dan seterusnya, itu apa poin-poinnya yang dia harus katakan belajar? Sementara dia lebih senior, dia lebih sukses misalnya, dia lebih maju, sementara kita kan yang ngebantu. Otomatis yang dibantu harusnya mungkin levelnya biasanya lebih tinggi. Karena memang apalagi dengan konteks seperti ini ya. Yang membantu mungkin. Iya, yang membantu, sorry. Nah, itu apa Lagi-lagi makanya leveling itu adalah konstruksi sosial yang harus kita akui, kita hormati. Oke. Tapi terkait hubungan mentorship, yang perlu dilihat adalah hubungan kebermanfaatan dan tumbuh kembang. Oke. Kebermanfaatan saja nggak cukup, Mhm. ya, tapi tumbuh kembang saja cukup. Oke. Ya, jadi narasi yang perlu dibangun adalah kalau lo sebagai ingin belajar dari orang, jadikan diri lo berguna untuk orang itu. Di situ lo akan belajar paling banyak dari orang itu. Oh, ini mahal nih. Menarik ya. Ya, Kalau ya, gue ya. datang ke lo, gue mau belajar podcast, tapi gue nggak bikin podcast sama lo, gue nggak belajar apa-apa. Karena yang namanya metode kita problemnya segini ya. Yang namanya konsep belajar kita itu guru di depan, murid itu banyak, rahayat gitu kan, mendengarkan guru ngomong apa. Padahal ini hanya satu model belajar. Ada yang seperti itu, ada. Tapi pelajaran yang paling banyak dalam hidup gue tuh terjadi pada saat guru dan murid sebenarnya semua guru, semua murid. Paham ya? Iya, iya, iya. Dan ini make sense ya. Ketika kemarin ada yang datang ke sini, dia orang properti ya, Dim ya, yang ada buku juga tuh, Dimas ya namanya ya. Ya kan, akhirnya dia datang ke Pak Tung Desem, ya akhirnya bilang bahwa Pak, apa yang bisa saya bantu, ya kan? Karena apa? Karena jujur di depannya memang mindsetnya biar gue pengen belajar. Minimal itu dulu deh. Yeah. Meskipun belum misal belum tahu fundamental yang tadi dimaksud dengan mentoring, mentee, mentor dan seterusnya. Ternyata sekarang dia udah bisa buka bisnis properti sendiri. Jadi ngerti Iya, ya? iya, iya. Pelajaran ini tutupan megah yang gue harapkan supaya kawan-kawan yang mendengarkan ini menyimak ya. Kalau lu mau nerima kerja di kantor manapun, nomor satu yang lu cari bukan duitnya. Karena kalau lu cuma ngasih dapat duitnya, kadang-kadang lu dapat, lebih sering lu enggak. Paham ya? Oke. Nih gue emang songong banget ngomong kayak begini. Iya, iya. Gue tahu, tapi kan gue lagi butuh. Iya, tenangkan diri lo dulu. Coba pahami yang gue maksudkan. Kalau lo menggunakan alasan untuk bekerja dengan orang itu, dengan perusahaan itu karena supaya lo dapat duit, that is the worst reason. Alasan paling buruk. Oke. Jadi yang lo bisa lakukan apa? Lo teliti organisasinya. Lo cari orang di mana lo bisa belajar. Tapi gue belum kenal siapa-siapa orang, ya udah. Kalau organisasinya bereputasi, masuk. Kalau organisasinya udah jelas ngaco, ya lo lihat aja berapa perkara pengadilan kan bisa dibuka gitu ya. Dan urusannya apa? Kalau urusan dia adalah sibuk korupsi kanan kiri, sibuk membalak hutan, sibuk ngotorin bumi gitu ya. Gue nggak usah ngomong yang mana. Tapi menurut gue nggak perlu. Ya, dan pada saat lo udah masuk ke dalam organisasi itu, cari di mana orang bisa belajar dan belajarlah dengan membantu dia. Belajarlah menjadi bermanfaat untuk dia. Paham ya? Next step, ini satu tadi ya. Kedua adalah yang lo perlu kuasai itu namanya diri lo. Ya, nafsu saja, kenal nafsu nggak cukup. Paham ya? Karena kebanyakan orang kenalnya nafsu doang, tapi nggak kenal yang namanya aspirasi. Ditanya aspirasi, haho. Aspirasi lo apa? Gue pengen punya rumah di Pondok Indah. Itu nafsu, cuy. Oh, sama yang kedua juga dong. Apa? Lu mau ngapain? Gue mau nyalek dari 2 partai. Nah, tuh. Pas ditanya terus ngapain ntar di DPR? Ya nggak tahu, gue aja bingung. Lucu ya? Lu kersta. Oke, fokus terus. Jadi Apaan sih? pertarungan yang paling berat. Dia begitu soalnya. Yang paling berat dan lucunya gini, kebodohan itu mudah ditiru ya. Iya. Iya kan? Dan akhirnya menjadi populer. Jadi sejatinya sekarang banyak orang yang maksud gue gini,
Aduh, membahasakan yang asik Ini seru nih. Kalau concernnya udah keluh kesah seperti ini sampai penekanan gigi tadi kayaknya nih akan mengarah ke suatu muara nih kayaknya nih. Poin gue gini, Gimana? dunia yang kita hidup sekarang dengan media sosial dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Oke. artinya lu punya saringan yang harus lebih baik. Karena nggak semua yang populer itu benar. Oke. Dan hampir lebih sering yang benar itu kerap nggak populer. Paham ya? Contoh kasus. Nggak apa-apa, jangan sebut namanya. Kita nggak usah sebut nama. Misalnya Iya. ada satu pengusaha, gue baru dengar ceritanya tadi pagi sama lo juga sih, Der. Yang mana? Ada satu pengusaha yang dia punya catering, gitu ya. Dan ada di satu tempat yang paling terkemuka di negara ini. Oke. Di mana kemudian dia diperkenalkan satu konsep namanya kasih sayang. Maksudnya apa tuh? Kalau lo sayang lo kasih gue gitu. Yang ngasih yang disayang. Iya kan, brengsek kan? Iya kan? Yang ngasih yang disayang. Itu kan Suap. Ya, oke. Kan suap kan masuk dengan eufemisme masing-masing gitu ya. Oke. Jadi yang dia lakukan nggak populer sama sekali. Dia meninggalkan itu. Duit ditinggalkan. Kalau lo nanya ke 10 orang sekarang, gue curiga 9 atau 10 dari 10 untuk kelompok tertentu itu akan mengatakan lo bego. Ya, lo bego, itu kesempatan, duit. Cuman dia mempunyai konteks yang lebih hakiki dari itu, bahwa kalaupun gue dapat uang, rezeki itu nggak akan lari kemana, ya, dan harus dengan cara yang benar. Karena di sinilah ujian gue. Dan betul kan, walaupun dia tolak, ada kerjaan lain yang masuk. Yeah. Ini bentuknya kayak begitu. Dan berapa banyak kita lihat kepopuleran yang muncul dari kebodohan, kebanggaan bahwa saya nggak sholat, baik-baik aja. Oke. Benar kan? Oke. Iya kan? Iya. Ya emang mungkin harus masuk neraka. Oh iya tahu. Maksud gue gini, Tahu. itu bukan sesuatu yang buat gue sih layak untuk dibecandain. Mungkin ada juga yang gue pengen bikin party nanti di neraka gitu kan. Iya, gue mau ketemu Katy Perry di neraka. Nggak apa-apa gue neraka, gue bisa main sama Katy Perry gitu kan. Gue ngerti konteksnya, mungkin bercanda karena dia nggak memahami apa itu, mungkin belum memahami, dan mudah-mudahan hidayah ada di situ. Tapi itu jadi sangat populer. Oke. Jadi belum tentu yang populer itu benar. Jadi Iya. lo mencari mentor itu bukan populer, bukan berusaha mendapatkan orang populer. Pahami ya? Iya. Karena jangan-jangan yang perlu lo jadikan mentor orang yang nggak populer, tapi benar. Intinya, tapi gimana lo bisa mengenali kebenaran itu kalau lo nggak belajar? Betul. Gitu, paham ya? Intinya orang Indonesia memang nggak semua ya, tapi masih beranggapan bahwa yang menang itu yang banyak itu yang benar. Iya. Yang tradisi turun temurun itu berarti yang benar, yang gitu-gitu kan? Iya. Ya karena tolak ukurnya kebanyakan. Iya. Dan bingung akhirnya kebenaran dari mana-mana. Iya kan? kan? Itu. Nah, ini yang terakhir yang paling penting. Oke. Makanya kan gue bikin buku. Iya. Your career workbook, Iya, ya kan, oke. nanti lo bisa lihat di sini. Oke. Di semuanya argumen-argumen ajakan untuk lo memantaskan diri punya mentor ada di situ juga. Jadi lo tinggal buka aja ya. Kalau lo beli sekarang sebelum tanggal 5 Juli, lo berhak ngikutin obrolan bedah buku kita berdua gratis. Jadi waktu itu kan sempat diposting, teman-teman cek aja deh di pekan lalu. Ada Mirza juga duduk di sini ya. Kita sampai betul-betul detail apa sih isi buku atau mungkin panduan karir lo dan lain sebagainya. Bahkan ini lebih dari sekedar buku. Kemarin gue pikir tuh kocernya mau bikin buku, ternyata gue pikir itu bukan buku, itu adalah panduan kehidupan menurut gue. Jadi lebih dari itu, coach. Masya Allah. Benar, soalnya kenapa? Karena kalau kita buku satu arah ya. Kalau yang gue dapat ya baca selesai. Tapi ternyata di situ kan buku ya workbook ya. Jadi lo bisa tulis-tulis, lo jadi bisa bahas. Banyak ruang yang memang secara visual gue pikir tadinya kok gini ya, tapi nyatanya kosong. Banyak buku tuh tapi ada lembaran-lembaran yang ini kosong, segini banyak space, gitu. Spacingnya banyak lah. Ternyata itu adalah bagian lu tulis. Nah, bayangin ketika kalau lu cuma sekedar baca buku, lu simpan di dalam, tapi nggak dikeluarin gara-gara memang satu arah, ya udah nggak jadi apa-apa. Takutnya gitu dikhawatirkan. Tapi kalau memang ternyata di buku-buku itu ada kayak semacam, sekarang lu ada di posisi mana? Lu tulis kan? Di sini misalnya. Artinya ketika masuk ke halaman berikutnya, next page, nanti akan ketemu tuh rintangan-rintangan atau mungkin game-game berikutnya yang memang lo harus selesaikan. Kan jadi ngebuka banget pikiran kita untuk berkarya. Iya kan? Dan yang paling sulit salah satunya adalah ajak lo untuk mengobservasi pekerjaan-pekerjaan yang ada. Itu. Jadi lo nggak gampang terkesima dengan yang
yang kelihatan, yang Iya, tampak iya, iya, doang, iya, iya. ya. Heeh. Tapi yang cuman lambang gitu. Tapi juga lo memahami intinya, esensinya. Nah, ajakan ini sebenarnya yang kritis untuk dipahami karena gini, dengan lo punya pemahaman diri lebih baik, mentor-mentor terbaik akan keluar. Masya Allah. Mentor-mentor terbaik akan dimunculkan di sekitar lo. Mungkin orang itu lo udah kenal selama ini, tapi lo nggak pernah terdorong untuk ngobrol sama dia. Kenapa? Karena followernya cuma 8. Atau dia nggak punya IG. Gimana gue mau follow dia? Pernah lo gue dengar. Gue pernah dengar loh. Serius, gue pernah dengar ada orang, gue sebenarnya mau belajar dari dia, tapi IG aja dia nggak punya. Loh, kok IG jadi penentu lo belajar dari orang ya? Wah, Paham ya? keren. Ya, ya. Paham ya? Ya, So, ya, ya. orang-orang terbaik udah dihadirkan oleh Allah. Tapi Ya. apakah lo sudah memberikan yang terbaik? Dan cara terbaik adalah memurnikan diri lo terus-menerus, melepas lo dari ego-ego lo, walaupun itu susah. Ini Iya. perjuangan berat, tapi kita harus coba sama-sama. Masya Inilah, Allah. gue tunggu Ya. di bedah buku kita ya. Betul, nanti kita akan bedah bareng-bareng isinya, tapi memang ini ya kondisi orangnya juga terbatas ya Coach ya. Ya terlimitasi berapa maksimal? Mungkin bisa dibocorin di Oh, sini. kalau itu yang bedah profit buku. with purpose. Kalau Enggak, yang bedah buku bedah bebas buku, aja ya. bedah buku kita batasin berapa? 1.000 kali ya, bro? Iya, 1.000 banyak-banyak juga ya, karena kan memang di dalam satu Zoom atau Iya. webinar ya, Heeh. biar kondusif dan lain sebagainya. Boleh. Nah, makanya pastikan teman-teman ambil nih bagian dari sini. Kenapa? Karena memang belum tahu lagi kapan nanti Coach Rene bikin bedah bukunya Yes. atau dan lain sebagainya, bisa tanya Dan jawab. gratis ini. Gratis ya? Dengan lo beli buku sebelum tanggal 5, setelah tanggal 5 kita akan minta bayaran. Nah, Gitu, 195.000. itu dia. Nah, bukunya tampilan seperti apa? Saran gue coba deh lo nonton yang episode kemarin. Sini juga ntar kita tampilin ya. Ya, boleh di situ kita liatin. Coba deh, Dimas buka deh. Teman-teman tinggal baca di situ kalau mau tahu kisi-kisinya dalam bukunya. Bahkan Coach Rene ternyata nggak cuma sekedar ngejar, yaudah yang penting buku gue laku, tapi ternyata banyak juga dibedah di sini waktu episode kemarin. Dalam artian kan dalamnya seperti apa? Coba deh, cek deh. Ada. Literati aja your career workbook. Coba. Sama episode kita yang lalu tuh kita buka. Jadi teman-teman kalau mau tahu dalamnya, value-nya seperti apa, ditonton aja yang pekan lalu tuh. Yang kita bertiga ya sama Mirza juga. Nah, ini pekan lalu tuh. Nah, ini Ya, cepet-cepetin deh. ujungnya. Cepet-cepetin. Nah, ini dibedah nih di sini detail banget. Masya Allah nih. Iya. Ada slide-nya tuh kan. Nah, nanti ada petunjuk-petunjuknya seperti apa. Tuh, kenapa ada ini, kenapa ada itu. Kan ini semua slide atau semua halamannya, nggak semua ya, tapi Iya. ada beberapa halaman kita buka. Banyak loh. Heeh. Banyak banget. Sekitar 20% sampai 30% halamannya Nanti bisa ditampilin di sini juga. ditampilin nanti kayak munculin deh. Mm-mm. Nah, ini nih. Ya. Jadi harus tahu sebelum ngelamar pekerjaan, karena kemarin kan sempat ada video viral yang ngantri interview sampai ke Iya. jalan-jalan raya. Gila ya. Panjang Sampai kayak beli boba. Iya. Kayak gitu tuh. Teman-teman tinggal nonton aja deh. Masya Allah. Mudah-mudahan dari sini lu juga bisa belajar jadi mentor dan menjadi mentor untuk orang dan mempunyai mentor-mentor terbaik. Masya Allah itu dia. Tapi terakhir Coach Rene, sekarang gantian Anda dong yang kasih presentasi. Saya mau tahu. Ini Anda Coach Rene pilih mana? Enggak, saya mau tahu aja. Kira-kira ada orang yang mungkin selama ini Anda Ini deh. anggap sebagai mentor. Ada dong. Nah, Namanya Derry. enggak aja. Yang benar. Namanya Rena. Oh, Masya Allah. Ya kan? Ya. Bahkan Pak Jokowi pernah satu waktu tertentu. Oh, Pak Teten Mas Duki di mana? Pak Teten itu pernah juga dulu. Pernah di juga sini. ya? Ada di sini nih. Ada juga. Tuh, Iya kan? tuh Kenapa di luar? Kan waktu kan. Oh, udah enggak lagi. Udah enggak gitu Oh. karena beliau kan punya kesibukan di Kementerian UMKM. Oh, berarti Kalau bisa dong misalnya Pak Teten di sini tadi yang gua pengen banget kan pengen belajar tentang UMKM, gimana sih cara mensupportnya. Berarti gue bisa di sini dong. Pak Teten, saya bisa bantu apa buat Bapak? boleh banget, Bisa dong. boleh. 2024 di sini. Oke, makasih. Coach kasih solusi.